Brosur tentang berbakti kepada orang tua bagian ketiga, tanggal 16 Oktober 2016, tentang larangan bernasab kepada selain ayahnya pada hadis pertama. Dari Abu Utsman, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernasab atau mengakui ayah kepada yang bukan ayahnya, sedangkan dia mengetahui bahwa orang itu memang bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Lalu aku, Abu Utsman, menanyakan hal itu kepada Abu Bakrah. Maka ia menjawab, aku mendengar hal itu dengan dua telingaku dan hatiku meyakininya hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 12. Mohon dijelaskan maksudnya. An Abi Utsman an Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Utsman, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengakui, barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, sedang dia tahu persis bahwa yang bersangkutan yang dia akui sebagai bapaknya itu bukan bapak kandungnya, fal jannah alaihi haramun, maka surga haram baginya. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada seseorang, sebutlah fulan, dia adalah anaknya si B, namun karena B yang sebagai bapak kandungnya ini misalkan miskin, tidak punya harta, rumahnya jelek dan lain sebagainya, sehingga fulan sebagai anak tadi malu untuk ngakui B ini sebagai bapak kandungnya. Lantas selain itu, karena malu, ketika ditanya teman-temannya, dia ngaku bahwa bapaknya bukan B, tetapi A. Oh bukan, B itu bukan bapak kandungku, bapakku itu ya A. Padahal fulan ini tahu persis bahwa A itu hanya bapak sambungnya, atau A ini hanya pamannya, atau A ini hanya Pak D-nya. Artinya A ini bukan bapak kandung dari fulan. Namun karena A ini berkecukupan, rumahnya patut bagus, kendaraannya layak, punya mobil, sehingga fulan sebagai anak B tadi itu lebih memilih mengakui bahwa A itu sebagai bapak kandungnya, sehingga di hadapan teman-temannya, di hadapan komunitasnya dia tidak malu lantaran punya bapak yang pendidikannya rendah, mungkin lantaran punya bapak yang buta huruf, mungkin tidak bisa baca tulis, lantaran punya bapak yang fakir miskin, mungkin lantaran punya bapak yang pekerjaannya di mata manusia itu rendah, lantaran punya bapak yang menurut anaknya tidak layak diakui sebagai bapak kandungnya karena ngisin-ngisini. Kalau itu dilakukan oleh seseorang, kata Nabi kita, manidda'a ila ghairi abihi,
Siapa yang ngaku bernasab, ngaku pada seseorang bahwa orang itu bapak kandungnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, sedangkan dia tahu persis bahwa yang bersangkutan itu bukan bapak kandungnya, fal jannah alaihi haram, maka surga haram baginya. Artinya dia diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, namun dia malu ngakui orang tua kandungnya sebagai bapaknya, gara-gara bapaknya miskin, gara-gara bapaknya tidak punya rumah, gara-gara bapaknya bukan pejabat, gara-gara bapaknya bukan orang kaya, gara-gara bapaknya pekerjaannya rendahan menurut manusia, maka dia diharamkan masuk dalam surganya Allah. Betapa ruginya anak yang seperti ini. Di saat Allah sudah mengumumkan, Allah sudah memberikan informasi bahwa surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa luasnya seluas langit dan bumi. Namun anak yang seperti ini tidak diizinkan oleh Allah untuk barang sejenak meletakkan, mengistirahatkan kakinya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya gara-gara dia tidak mau mengakui bapak kandungnya. Lebih memilih bernasab mengakui yang bukan bapak kandungnya sebagai bapak kandungnya, sedangkan dia mengetahui. Padahal yang dia akui sebagai bapak kandung tersebut hanyalah bapak sambung. Yang dia akui sebagai bapak kandung hanyalah Pak D-nya, hanyalah Pak L-nya. Karena Pak D, Pak L, bapak sambungnya kaya, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, pekerjaannya menurut masyarakat itu mulia, maka dia mengaku mereka sebagai bapak kandungnya, padahal bukan bapak kandungnya. Maka diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Maka hati-hati. Jangan pernah malu sampai kapanpun untuk mengakui kedua orang tua kandung kita. Apapun kondisi kedua orang tua kandung kita, apapun pekerjaan kedua orang tua kandung kita, jangan pernah malu mengakui beliau berdua adalah orang tua kandung kita. Karena sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, semulia apapun status sosial kita di tengah masyarakat, selamanya kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, kecuali kalau orang tua kita menjadi budak kemudian kita merdekakan beliau, baru itu sebanding dengan kebaikan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Namun kalau orang tua kita tidak menjadi budak, apalagi sekarang budak tidak ada, perbudakan tidak ditemukan, maka bisa diambil ibrah, bisa diambil pelajaran hingga akhir zaman nanti. Hingga hari kiamat selamanya kita tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Lebih-lebih ibu kandung kita yang sudah melahirkan kita, mendidik, merawat kita tanpa ngeluh, tanpa kenal lelah. Maka dulu pernah ada riwayat seorang pemuda kemana-mana selalu menggendong ibunya. Seolah-olah pemuda ini tidak ikhlas
kaki ibunya ini lelah dipakai untuk berjalan, sehingga kemana-mana digendongnya. Bukan hanya itu saja, seluruh hasil jerih payah pemuda ini tadi diserahkan semuanya kepada ibunya tadi. Datang menghadap Nabi, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan ibuku wahai Rasulullah? Jawab Nabi kita, la. Dengan tegas, la. Walau talqatan wahidah. Belum. Meskipun hanya satu tarikan nafas panjang ibumu, itu belum. Mengapa? Karena digambarkan oleh Nabi, ibu kita tatkala melahirkan kita itu nafasnya berulang kali, bukan hanya sekali nafas panjang, berulang-ulang nafas panjang untuk melahirkan kita. Dengan menggendong kemana-mana, memberikan semua hasilnya kepada ibunya, ternyata belum bisa membalas kebaikan seorang ibu meskipun satu tarikan nafas panjangnya tatkala ibu kita melahirkan kita. Ya, maka hati-hati, jangan pernah malu mengakui kedua orang tua kita, apapun kondisi kedua orang tua kandung kita, apapun pekerjaannya, sebanyak atau sedikit atau sekurang apapun harta yang Allah titipkan kepada keduanya. Meski hanya dengan sepeda ontel butut, jangan malu. Kita akui beliau sebagai orang tua kandung kita. Meski teman-teman kita, teman-teman pekerjaan yang ada di lingkungan kita adalah orang-orang kaya, orang tuanya kaya-kaya. Ketika kita sekolah, teman-teman kita dijemput oleh orang tuanya pakai mobil, pakai sepeda motor yang bagus-bagus, jangan malu. Tatkala kita dijemput, bapak kita menggunakan sepeda ontel butut. Ketika ditanya teman, kuwi sapa? Katakan dengan penuh bangga, itu bapak saya. Harusnya begitu, katakan demikian. Jangan lantas, temannya jemput mobil, sepeda motor bagus-bagus, ditanya temannya, itu siapa yang jemput kamu? Lantas karena malu menjawab, itu pembantu saya, tukang kebun saya, itu paklik saya, padahal bapak kandungnya. Na'udzubillah. Saya ada lagi. Apa benar orang yang sudah mati di alam kubur bisa berubah catatan amalnya? Saya tidak tahu. Masalah itu masalah gaib, yang tahu hanya Allah. Gaib, ya, kunci-kuncinya yang maha mengetahui hanya Allah. Kalau ditanyakan apa benar seorang yang sudah meninggal dikubur nanti catatan amalnya bisa berubah, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas kita sebagai hamba Allah yang beriman, tatkala ada saudara mukmin kita, saudara muslim kita, entah itu orang tua kita yang juga mendirikan sholat semasa hidupnya, ataupun orang lain yang kita pun mungkin tidak kenal, namun dia saudara mukmin kita, itu meninggal, maka kita diperintah oleh agama, dianjurkan oleh agama untuk mendoakan. Nabi kita bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahud du'a." Jika kamu mensolatkan seorang mayit, solat jenazah maksudnya, fa akhlisu lahud du'a, maka ikhlaslah dalam mendoakannya. Jangan hanya formalitas solat jenazah, kemudian formalitas dalam lisan berdoa tanpa keikhlasan. Jadi kalau kita mendoakan saudara-saudara mukmin kita yang sudah meninggal, harus ikhlas sepenuh hati. Sekalipun ketika meninggal saudara kita ini pernah semasa hidupnya pernah berselisih dengan kita,
pernah ada permasalahan dengan kita. Namun perselisihan permasalahan yang pernah terjadi semasa hidup hendaknya tidak menghalangi kita untuk mendoakannya ketika sudah meninggal. Karena biar bagaimanapun selama dia masih mendirikan sholat 5 waktu, itu saudara kita dan kita dianjurkan oleh Allah mendoakannya dengan ikhlas sepenuh hati. Fa akhlisu lahu du'a. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Saya tinggal dengan mertua, tapi beliau kalau kencing tidak bersih. Karena kadang WC baunya pesing sekali jika setelah dipakai beliau. Sudah dibilangin tapi tetap seperti itu. Kita sebagai anak harus bagaimana? Dan saya jadi ragu jika beliau masuk ke rumah saya karena takut kalau kakinya kena najis kencing tadi, Ustaz. Lah apa air kencingmu tidak pesing? Ya. Husnudon. Ya, bisa jadi mertua panjenengan ini memang sudah pikun. Dulu sebelum pikun, mertua panjenengan itu sesudah buang air, baik besar maupun kecil, itu juga bersuci. Ya. Juga istinja, bersuci. Menggunakan air kalau ada air, dan bekas atau tempat bekas buang air, kalau itu kloset juga disentor sampai bersih. Kalau lantai yang ada yang netes di lantai juga disentor sampai bersih, sehingga tidak menyisakan, tidak meninggalkan bau pesing. Itu dulu sebelum pikun. Lah qadarullah mertuanya pikun. Tentu yang namanya pikun itu jangankan buang air, kemudian belum bersuci, belum disentor. Wong masalah makan saja seringkali lupa. Sudah makan tetap ngomong ngendika belum makan. Belum makan ngendika sudah makan. Sudah sholat ngendika belum sholat. Belum sholat ngendika sudah sholat. Sholat duhur kadang hanya 1 rakaat. Dikatakan belum genap rakaatnya katanya sudah. Ya. Ketika sholat yang dibaca juga ngelantur ke sana kemari. Wong namanya sudah pikun. Kalau sudah pikun, maka rufi'al qalam, diangkat pena. Tidak lagi menjadi seorang yang mukallaf. Tidak ada beban-beban syariat lagi. Tidak sholat saja tidak dosa, wong sudah pikun. Maka rufi'al qalam, tidak puasa juga tidak dosa, sudah pikun. Diangkat pena. Ketika belum pikun, maka beban-beban syariat itu ada dalam pundaknya. Ketika tidak sholat dicatat dosa. Ketika tidak puasa tanpa udzur syar'i, catat dosa. Ketika berkholwat, catat dosa. Ketika mencuri, korupsi, catat dosa karena belum pikun. Begitu sudah pikun, rufi'al qalam, diangkat pena. Salah satu yang diangkat pena itu adalah orang yang kesadarannya sudah tidak sempurna, yang akalnya sudah tidak bisa mikir secara sempurna, tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Artinya sudah tidak sadar lagi. Tidak sadar itu bukan berarti hanya sebatas pingsan, bukan.
Artinya tidak bisa untuk bertasarruf secara benar, itu sudah tidak ngeh lagi karena pikun. Maka itu rufi al-qalam. Nah, ini mertua panjenengan, bagaimana yang harus dilakukan? Terhadap mertua sekalipun kita harus berbuat baik. Karena biar bagaimanapun itu adalah orang tua dari suami atau istri kita. Biar bagaimanapun beliau berdua adalah orang tua, ya, ibunya yang sudah melahirkan istri kita, ibunya yang sudah melahirkan suami-suami panjenengan, ibu-ibu ini. Biar bagaimanapun, maka kita sebagai anak mantu punya kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada kedua mertua kita. Bentuk perbuatan baik kepada mertua, selama mertua tidak memerintah kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita punya kewajiban tetap mentaati. Sekalipun terkadang mertua itu terkadang, ya, sering kita dengar, sering kita lihat di sosial media yang sambat terkait dengan mertuanya. Terkadang mertua tidak cocok dengan anak mantunya. Lah anak mantunya karena tidak cocok dengan mertuanya dijadikan status, diposting kekurangan mertuanya. Nah, suaminya tahu, karena biasa yang memposting kan perempuan. Suaminya tahu kekurangan bapak ibunya, diposting istrinya di sosial media. Suaminya tahu, kemudian suaminya marah kepada istrinya, karena biar bagaimanapun yang diposting itu adalah orang tua kandungnya. Kekurangan orang tua kandungnya sehingga dingerteni oleh banyak orang. Marah suaminya. Akhirnya muncul prahara rumah tangga, sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan. Itu terhadap mertua. Lebih-lebih kepada kedua orang tua kandung kita. Coba diingat kembali itu ayatnya. Bagaimana kita harus bersikap kepada kedua orang tua kandung kita dan juga kepada mertua. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya, ini dalam ayat ini Allah sudah membuat satu ketetapan. Nah, kita sebagai anak yang beriman kepada Allah wajib menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah ini.
Dalam ayat ini Allah menetapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu yang pertama. Dan Tuhanmu yaitu Allah telah membuat ketetapan. Ketetapan Allah bagi orang yang beriman wajib dilaksanakan. Apa ketetapan Allah? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Yang pertama. Ketetapan yang kedua dalam ayat ini apa? Wabil walidaini ihsana. Yaitu agar hamba Allah yang beriman berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan, perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baik bakti itu oleh Allah disandingkan langsung penyebutannya, perintahnya dengan perintah menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Maka luar biasa derajat dan kewajiban berbakti kepada Allah di sisi Allah itu hampir sama, sehingga langsung perintahnya digandengkan dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Maka berbakti kepada kedua orang tua bukan perkara yang main-main. Oleh Allah langsung disebutkan perintahnya setelah Allah menyebutkan perintah untuk menyembah hanya kepadanya. Maka ayat lanjutannya, salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya apa? Ayat selanjutnya menjelaskan, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Itu yang pertama. Salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau salah satu di antara beliau atau kedua orang tua kita ini atau kedua-duanya berusia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, apapun yang diucapkan oleh kedua orang tua kita yang sudah usia lanjut, apapun perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, tetap kita dilarang oleh Allah, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata ah. Ini sebagai gambaran dari Allah. Kita terjemahkan uff itu adalah ah. Itu perkataan yang sangat ringan. Artinya bukan hanya berkata ah saja. Dengan perkataan ringan ah saja tidak boleh. Apalagi dengan perkataan yang kasar. Piye to Pak kandhani ngayal. Bu kandhani ngayal, nek pipis ki disentor. Padahal sudah pikun. Ya. Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan orang tua kita, kewajiban kita fala taqul lahuma uff. Berkata ah saja tidak boleh. Mencep saja. Ya, ah bisa kita artikan mencep juga. Melihat bapak atau ibunya yang sudah pikun, kencing tidak disentor, keluar dari kamar mandi tidak cuci kaki sehingga kalau membawa najis, mencep. Setelah itu apalagi diikuti dengan perkataan, wah wis dikandani bola bali yo nek pipis kuwi disentor, keluar dari kamar mandi cuci kaki dulu kuwi jik sik ngono kok ya ora mudeng-mudeng wis gede tua barang. Nah, berarti itu lebih dari sebatas mencep dan perkataan ah. Kalau itu yang dilakukan sekalipun sholat, jangan harap masuk surga. Karena
Durhaka kepada orang tua hakikatnya kita tidak menyembah Allah satu-satunya. Kita tidak tulus dalam menyembah Allah. Bukti ketidaktulusan kita masih durhaka kepada kedua orang tua dengan mengatakan mencep, bahkan dengan kata-kata yang lebih menyakitkan daripada itu. Yang pertama. Yang kedua, wala tanharhuma. Apapun yang dilakukan oleh orang tua yang sudah usia lanjut dalam pemeliharaan kita, apapun yang diucapkan oleh keduanya, tetap terima dengan ikhlas, sabar, lapang dada. Jangan sekali-kali ketidaksukaan kita pada ucapan beliau, ketidaksukaan kita pada perbuatan beliau berdua, lantas kita membentak kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Karena biar bagaimanapun beliau berdua adalah kedua orang tua yang sudah melahirkan, merawat, mendidik kita dari kandungan sampai kita dewasa, sampai besar. Berapa harta yang sudah dihabiskan oleh kedua orang tua kita dalam mendidik dan merawat kita. Berapa rasa lelah yang sudah beliau tuangkan, beliau korbankan. Apakah mengeluh? Tidak. Apakah waktu kita kecil ngompol terus orang tua kita lantas marah-marah? Bocah angel kandhanane bayi kok ngompol terus. Namanya masih kecil ya ngompol terus. Apakah lantas orang tua kita menggerutu untuk nyalini? Tidak. Dulu waktu kita kecil senantiasa dirawat dengan penuh ketulusan. Nah, ketika kita besar, tentu orang tua kita semakin bertambah sepuh, bertambah lemah, bertambah lemah. Maka giliran kita yang merawat orang tua. Dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dengan muka tetap tersenyum. Wa qul lahuma qaulan karimah. Apa yang kita dengar dari perkataan kedua orang tua kita, apa yang kita lihat dari perbuatan orang tua kita, apa yang kita rasakan dari tingkah laku kedua orang tua yang sudah sepuh, jangan membentak, jangan mencep, jangan berkata tetap dengan muka yang tersenyum, tetap dengan bicara dengan kalimat-kalimat yang santun, kalimat yang mulia, dan tetap merendahkan diri kita kepada keduanya. Dan dengan penuh kasih sayang merawat keduanya. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain itu, senantiasa mendoakan, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita mendoakan dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, telah merawatku, telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Itulah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, Ustaz? Saya sayang dan menghormati ibu saya karena ibu saya sering berbicara ngegas atau kasar. Saat ini saya menjaga jarak agar saya tidak terpancing emosi karena saya takut durhaka. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk anak durhaka? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau betul apa yang panjenengan tanyakan itu bertolak belakang, kontraproduktif. Yang pertama, panjenengan ngaku sayang pada ibu. Namun pertanyaan panjenengan membahasakan ibu panjenengan ketika ngendika dengan bahasa yang tidak enak didengar. Saya sayang pada ibu saya. Namun ibu saya kalau bicara kadang ngegas. Luar biasa toh bahasa anak-anak sekarang ini.
Bahasa anak-anak milenial ini luar biasa. Secara rasa, taksa, unggah-ungguh, itu nurani kita tidak bisa menerima. Bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Apakah lantas kita dimaklumi saja bahasa anak-anak milenial? Bahasa anak milenial selama itu tidak ada unggah-ungguh, tidak ada attitude-nya, kita tidak bisa memaklumi. Karena agama kita agama yang santun. Masa kita sebagai anak menggambarkan orang tua kita, lebih-lebih ibu ini, tatkala beliau bicara dengan bahasa ngegas, ngakunya sayang. Kemudian yang kedua, menggambarkan ibunya ketika bicara dengan ngegas. Kalimat ngegas ini tidak nyaman ketika itu ditujukan kepada kedua orang tua kita. Ibu saya itu kalau ngomong itu sukanya ngegas. Maka pentingnya unggah-ungguh, sopan santun kita ajarkan kepada generasi muslim saat ini. Betapa jauhnya generasi muslim dari attitude unggah-ungguh, sehingga terhadap orang tuanya berbuat seperti itu. Itu yang kedua. Langkah ketiga, mengambil jarak. Pertanyaan saya, jenengan menjaga jarak dengan ibu itu murni betul karena takut emosi sehingga menjadi anak durhaka, atau karena jenengan bosan mendengarkan ngendikane ibu panjenengan? Istafti kolbak, tanyakan nurani panjenengan. Kalau di pertanyaan ini jenengan ngakunya agar tidak durhaka, karena bisa emosi mendengar ibu jenengan yang ngegas dalam berbicara. Maka saya bertanya, apakah betul seperti itu? Atau karena memang telinga panjenengan sudah bosan mendengarkan perkataan, mendengarkan suara ibu panjenengan, maka lebih baik tidak mendengar, maka jaga jarak. Padahal terhadap kedua orang tua itu tidak dibenarkan kita dengan sengaja menjaga jarak untuk tidak bertemu, tidak dibenarkan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Selama tidak bermaksiat, maka as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kalau ternyata nasihatnya, ajakannya, perintahnya mengajak maksiat kepada Allah dan Rasulullah, maka la sam'a wa la ta'ah, tidak mendengar, tidak didengar, dan tidak pula ditaati. Bukan berarti menjaga jarak. Masa dengan orang tua jaga jarak? Nah, nanti kalau butuh pada orang tuanya, butuh dana misalkan, sudah lupa dengan jaga jaraknya. Datang kepada orang tua minta uang, mbok diunek-unek kesik rapopo, sing penting duitnya tetap metu. Tapi ketika sudah dapat, sudah jaga jarak lagi karena risih telinganya mendengar ibunya selalu ngegas, selalu bernada tinggi dalam ngendikan. Ya, jangan dilakukan itu. Kalau ibu panjenengan memang seperti itu, ya nasihati dengan penuh lemah lembut. Duhe ibunda sayang, kan gitu. Alangkah tidak sepatutnya ibu sebagai seorang muslimah itu kalau bicara kok sampai teriak-teriak, didengar oleh tetangga kanan kiri, didengar oleh semua orang.
itu bukan cerminan hamba Allah yang beriman, wahai ibu. Nah, itu sudah komunikasikan dengan yang baik. Insya Allah akan ada cara untuk bagaimana ibu panjenengan merubah yang awalnya kalau ngendikan teriak-teriak, marah-marah didengar oleh semua orang. Kalau diberi masukan nasihat yang santun dari anaknya, ditunjukkan akhlak-akhlak seorang muslimah, ciri-ciri seorang muslimah, insya Allah ibu panjenengan kalau hatinya penuh dengan keimanan, insya Allah akan berubah atas rahmat dan ridho Allah. Ada lagi?